Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imut. Pengisi suara Eve. Bagian 68. Tugas selanjutan dari sang ayah mertua. Selamat mendengarkan. Setiap sejoli yang mempersatukan diri mereka dalam ikatan cinta memang sangatlah bahagia jika bisa memandang wajah sang kekasih setiap saat. Namun siapkah saat tiba waktunya, wajah yang kita pandang hanya sebatas potret dalam bingkai yang terpajang di dinding? Seperti saat ini, kecupan mesra ia berikan di wajah sang kekasih yang hanya bisa ia lihat dalam figura besar di hadapannya. Cinta tulus Nyonya Diana semasa dulu yang membuatnya jatuh cinta pada wanita yang ia nikahi karena perjodohan. Sikap sabar Nyonya Diana merebut hati sang suami, menggunakan setiap olahan makanannya yang membuat Tuan Dingin dan Garang itu menjadi pemuja cintanya. Hingga tiba masa kelam itu, sebuah kecelakaan helikopter yang diutus untuk membawanya terbang saat perayaan ke-19 tahun pernikahan mereka membuat nyawanya terenggut dan membuat hati Tuan Baskara seolah turut mati bersamanya dengan perginya sang istri untuk selama-lamanya. Sebuah ketukan di pintu membuat Tuan Baskara mengusap air matanya, lalu berjalan dan duduk di kursi tunggal di sudut ruangan. Seorang pelayan masuk setelah mendengar suara sautan dari dalam, membawakan dessert buatan sang menantu yang membuatnya terpaku di ruang makan tadi. Tak lama itu, Sekretaris Jovi pun masuk dan membungkuk. "Duduklah," yang langsung diiyakan oleh sang sekretaris. Tuan Baskara pun mendorong satu gelas panakota ke arahnya. "Makan itu." "Terima kasih banyak, Tuan." Jovi pun meraihnya. "Coba kau cicipi." Sekretaris Jovi pun menyendokkan makanan tersebut, lalu memasukkannya ke dalam mulut dengan sopan. Sedikit terpaku, namun ia tetap melanjutkan kunyahannya. "Bagaimana menurutmu? Persis seperti buatan mendiang Nyonya." Gadis itu melakukannya dengan baik." Baskara kembali melahapnya. Sekretaris Jovi pun tersenyum. Ia senang setelah sekian lama tuannya bisa kembali tertawa seperti saat ini. "Rinduku terobati. Saya turut bahagia, Tuan." Melahap panakota itu lagi. Baskara kembali melahap panakota itu. "Oh, bagaimana persiapannya?" "Sudah 70%, Tuan." Tuan Baskara menghela nafas. Ia pun beranjak dan meraih sesuatu di salah satu laci mejanya. Sebuah kotak mungil yang lantas beliau buka. Dan di dalam kotak itu terdapat cincin berlian yang sangat indah. "Diana, sudah saatnya kah aku serahkan cincin pernikahanmu ini untuk menantu kita?" Gumamnya seraya tersenyum. Sekretaris Jovi pun tersenyum tipis melihat tuannya itu. Sudah cukup lama cincin itu beliau simpan, menunggu seorang menantu hadir untuk mengenakan cincin itu sebagai wanita beruntung yang dicintai sang pemimpin Dewan Taragro. Hari yang berganti, Kinara lagi-lagi dipanggil oleh sang ayah mertua untuk menemuinya di rooftop. Terlihat pria itu tengah duduk bersandar dengan kaki diluruskan, menikmati mentari pagi di sana. "Saya datang, Tuan." Kinara membungkuk. Tuan Baskara pun melempar sesuatu ke arahnya. Sebuah gunting kuku yang membuatnya gelagapan menerima itu. "Kuku di kakiku mulai panjang. Sudikah kau memotongnya?" Tentu, Tuan." Kinara bersemangat. Ia pun mendekati kaki sang ayah mertuanya, lalu meraih salah satunya dan meletakkan kaki itu di pangkuannya. "Kuku Anda sangat indah, Tuan." "Tidak usah memuji. Kukuku itu sudah keriput sama seperti kulitku." "Tapi benar, Tuan. Masih bagus dan rapi." "Ku bilang jangan memuji. Dan lagi, tidak usah senyum di hadapanku. Jelek." Iya maaf, Tuan." "Selesai, Tuan." Tuan Baskara pun mengulurkan satu tangannya. "Sepertinya tanganku juga butuh dipotong kukunya." "Oh, baiklah, Tuan." Kinara berpindah posisi duduknya.
Kakek tua itu pun sepertinya menikmati dimanjakan oleh menantunya. Terlihat dari senyum samar yang tersungging di bibirnya. Hei. Iya Tuan. Kinara mengangkat kepalanya. Kau lahir di tanggal dan bulan apa? Tanggal 2 Juli Tuan. Dan tahun lahirku 94. Kinara tersenyum ceria. Ku bilang jangan senyum. Seru Tuan Baskara. Dan Kinara pun langsung mengulum senyumnya itu. Maaf Tuan. Sudah cukup, keluarlah. Dan buatkan aku oli bolen. Kinar mematung. Oli. Mencoba mengulangi itu, namun lidah kampungnya tak bisa menyebutkan. Oli bolen. Pasang telingamu baik-baik makanya. Apalagi sih itu? Kinar merengek dalam hati. Dengar tidak apa yang saya suruh. Sementara sekretaris Jovi pun terkekeh tanpa suara, seraya menutup mulutnya. Iya dengar Tuan. Menangis dalam hati karena tidak hanya susah menyebutkan namanya. Namun ia juga tidak tahu makanan aneh apa lagi itu. Kenapa dia? Sana masuk dan buatkan itu untukku, cepat. Kinar beranjak cepat, dan baru beberapa langkah, sang ayah mertua sudah berseru lagi. Harus enak ya, jika tidak, kau tahu sendiri apa yang akan kulakukan padamu. Kinar sempatkan memutar tubuhnya, hanya untuk mengangguk lalu berlari kecil keluar. Tuan Baskara pun menoleh, memastikan gadis itu sudah masuk, lalu tergelak. Jovi, iya Tuan. Kau harus punya menantu, agar kau tahu rasanya mengerjai menantumu sendiri. Sekretaris Jovi pun menutup mulutnya turut terkekeh. Makanan sulit apa lagi untuk tugasnya besok ya? Benar-benar seperti anak kecil yang tengah mengerjai babysitternya. Ya, itulah Tuan Baskara. Sehingga membuat sekretaris Jovi geleng-geleng kepala. Usia Tuan Besar memang tak jauh berbeda dengannya. Namun seperti Tuan Besar lebih cepat kembali ke pemikiran anak-anak ketimbang dirinya. Sementara di dapur Kinar kembali sibuk membuat makanan yang diinginkan ayah mertuanya. Dengan dibantu Pak Rudi pastinya. Karena hanya Pak Rudi yang bisa membuat makanan khas Belanda itu. Iya, oli bolen adalah kue tradisional khas Belanda. Yang berisi potongan apel atau kismis dengan citra rasa mirip donat. Adonan oli bolen digoreng dalam minyak panas dan ditaburi dengan gula halus di atasnya saat penyajian. Sehingga dapat dikategorikan sebagai kuliner halal Belanda. Itu adalah salah satu camilan favorit Tuan Besar Baskara jika sedang berada di Belanda. Dan entah mengapa, hari ini dia merindukan ingin makan itu, yang pasti hasil tangan sang menantu. Mungkin bisa dibilang itu adalah hiburannya saat ini. Mendengarkan gadis itu gelagapan saat mengulangi nama makanan yang sulit. Terlebih, ekspresi paniknya gadis itu saat menyajikan makanan. Silahkan Tuan. Kinara meletakkan piring kecil berisi 3 buah oli bolen. Tuan Baskara pun meletakkan buku yang ada di tangannya, lalu mencicipi makanan itu. Semoga hidupmu tak berakhir di gigitan pertama. Ancam beliau yang sukses membuat Kinar menelan salivanya. Hingga beliau mulai menusukkan garpunya ke makanan tersebut, lalu memakannya. Mata Kinara semakin tak berkedip menunggu respon Tuan Baskara. Tuan, apa ada yang salah? Saya mohon maaf Tuan. Kau? Menuding Kinar menggunakan garpu. Kinar pun membisu. Ku beri hadiah. Panggil aku dengan sebutan ayah mulai sekarang. Bola matanya melebar. Ia masih mematung seolah ingin mendengar lagi kata-kata itu dari Tuan Baskara. Hei, ku pikir kau akan senang saat aku memintamu memanggilku ayah. Kau tidak mau ya? Mau ayah. Aku mau. Kinara berbinar. Ia pun melirik ke arah tangan kanan Tuan Baskara. Apa? Kau mau cium tangan? Nih, ku berikan juga.
Andai saja Kinara bisa berteriak seperti teriakan di dalam hatinya, ia pasti sudah melakukan itu. Namun dia lebih memilih menahannya dan meraih tangan sang ayah mertua lalu mengecup punggung tangannya. Terima kasih ayah. Terima kasih sudah mengizinkanku memanggil itu. Kinara terharu. Iya. Sana, keluar dari ruangan ini. Dan kembali saja ke kamarmu. Istirahatlah. Mengibas-ngibaskan tangannya, syuh. Iya, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Kinara beranjak lalu membungkuk berkali-kali saking girangnya. Setelah itu keluar dengan senyum secara mentari pagi. Kebahagiaan tiada terkira, yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sementara Tuan Baskara hanya geleng-geleng kepala seraya terkekeh. Bersambung. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.